Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di acara talk show hari ini. Saya Zahra dan saya yang akan memandu diskusi pada malam hari ini. Tema talk show hari ini adalah kenakalan remaja di era Gen Z, tantangan dan solusi. Generasi Z menghadapi berbagai tantangan di era digital ini. Sebagai remaja, kita harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kita, bagaimana menghindari hal-hal negatif dan memanfaatkan peluang yang baik. Hari ini kita sangat beruntung karena akan ada 3 narasumber yang akan memberikan materi yang luar biasa. Mari kita sambut ketiga narasumber tersebut. Ada Kak Ica, Kak Fatur, dan Kak Reza. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Apa kabar Kak Ica, Kak Fatur, Kak Reza? Baik. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, tanpa berlama-lama ya, mari kita mulai dengan sesi pertama. Dimulai dari masing-masing narasumber yang akan memberikan pandangan mereka tentang tema dari acara ini. Dimulai dari Kak Ica, silakan Kak. Baik, sebelumnya terima kasih Zahra dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini kami akan memaparkan beberapa faktor kenakalan remaja dan tentu saja sebagai Gen Z banyak faktor yang mempengaruhi perilaku kita saat ini. Nah, di pemaparan saya kali ini ada beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan itu sendiri. Ada dari tekanan sosial. Nah, tekanan sosial ini tuh bisa kita ambil contoh dari media sosial. Tentu di media sosial ini kita dituntut untuk menjadi sempurna. Nah, tentu di media sosial ini karena dituntut menjadi sempurna, ada beberapa hal yang membuat kita tuh, misalnya kita sendiri tuh FOMO akan tempat baru dan itu tuh bisa membuat kita menjadi sering kayak gaya hidup berlebihan. Padahal ya sering ke tempat-tempat yang FOMO, padahal kita nggak punya iya, makanya tuh bisa kayak aduh karena pengen terlihat wah di media sosial, terus karena kita gak punya uang, jadi kenakalannya tuh bisa dalam bentuk pinjol atau ya untuk terlihat wah lah seperti itu. Ada juga dari faktor lingkungan. Tentu lingkungan sangat berpengaruh kan terhadap perilaku kita. Nah, di lingkungan ini tentu sebagai faktor yang sangat mempengaruhi itu teman-teman sendiri mempengaruhi perilaku kita. Dan jadi dalam berteman sih sebenarnya gak perlu pilih-pilih ya. Iya, yang penting kita ambil baiknya aja dan punya boundary sendiri atas pertemanan itu. Ada juga karena kurangnya dukungan emosional. Iya, kadang di tempat kerja tuh misalnya kita tuh stres gitu, gak punya orang buat cerita atau karena lagi stres, terus kayak karena gak punya teman buat cerita dilampiasinya ke hal-hal yang negatif. Nah, seperti itu Kak Zahra. Baik, terima kasih ya Kak Ica atas penjelasannya. Jadi dari faktor-faktor yang mempengaruhi tadi sangat relevan ya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya Kak Fatur akan menjelaskan tentang pengaruh teknologi terhadap kenakalan remaja. Silakan Kak Fatur. Sebelum terima kasih Kak Jar udah diundang ke sini ke Tekso kali ini. Di sini saya akan memaparkan kayak bentuk-bentuk kenakalan remaja di era digital, yaitu yang pertama cyberbullying. Kita tahu lah cyberbullying udah banyak banget ya. Apalagi kasus-kasus kali ini kan. Kasus-kasus kali ini banyak banget. Terus kayak oversharing Gen Z banget ya. Gen Z banget. Semisal kayak apa namanya? Informasi pribadi. Iya, pribadi. Iya, apalagi kayak biar orang care mungkin seperti itu. Padahal itu bisa ranah membuat pribadi. membahayakan diri sendiri. Iya, benar banget. Terus yang ketiga yaitu addiction to teknologi. Iya, ketergantungan. Ini kayaknya kita banget ya. Kita banget. Kita banget ya. Bisa sampai 5 jam, 8 jam ketergantungan Iya. bisa. Iya. Bahkan kayak main game pun. Iya. Iya, bisa. Terus addiction to teknologi itu berpengaruh tuh ke kita apalagi kita mahasiswa ya. Iya. Berpengaruh ke bidang akademik.
kalau kalian Iya, tahu. karena terlalu fokus ke HP kan. Ya, kalau terus ke HP. Terus sebenarnya kita nggak bisa tuh Kak Ica, Kak Reza, Ya. nggak bisa tuh kita nyalain teknologi. Seharusnya kita sendiri tuh yang bisa apa ya, compare namanya. Iya, karena teknologi Ya, milih-milih. juga punya hal negatif dan Nah, positifnya. Betul. Terus kalau di misal di Instagram, di TikTok, itu kan ada algoritma ya. Nah, Iya. biasanya algoritma tuh kayak tiba-tiba kayak muncul konten-konten yang nggak senonoh gitu loh. Nah, jadi kita nggak bisa membatasi diri kita sendiri. Berarti kita lebih ngontrol untuk sosial media itu Nah, semua. sosial media kita. Mungkin itu aja sih Kak Zahra. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya ya Kak Fatur ya. Jadi pengaruh teknologi memang tidak bisa kita abaikan. Nah, selanjutnya kita dengarkan solusi praktis dari Kak Reza. Kepada Kak Reza dipersilakan. Terima kasih atas faktor dari Kak Ica dan Kak Fatur. Di sini kita yang pertama ada edukasi digital, di mana untuk mengurangi resiko dan manfaat teknologi itu kita harus sharing tadi yang udah dijelasin sama Kak Fatur. Jadi bermain di media sosial itu juga kita harus lebih aktif, lebih peduli, dan nggak boleh oversharing juga. Yang pertama udah dijelasin, karena menurut saya ketika kita melakukan oversharing tersebut itu bakal ada hal-hal yang sangat membahayakan diri sendiri gitu. Karena data pribadi itu akan tersebar luas dan hacker itu gampang untuk masuk untuk mencuri data-data pribadi tersebut. Nah, yang kedua itu ada pentingnya kita pengawasan orang tua dan guru. Kenapa kita harus pentingnya pengawasan orang tua dan guru? Karena pengawasan dari orang tua itu adalah gerbang pertama untuk diri kita sendiri, di mana ketika ada hal-hal negatif yang bakal kita lakuin nantinya, orang tua kita itu udah tahu nih terdepan. Tapi terkadang banyak anak-anak di era Gen Z sekarang yang sangat tidak peduli akan hal itu, dan Gengsi sih bang sebenarnya. Gengsi banget kan, betul, karena dia tidak peduli tentang peringatan dari orang tua. Iya. Makanya di sini kayak tadi tentang peduli sosial juga. Sebagai anak-anak Gen Z kita juga harus aware sama dunia digital gitu, karena dunia digital bukan tentang hal negatif aja ya, hal positifnya Banyak juga hal banyak positif. gitu. Nah, yang ketiga ada kegiatan positif. Kegiatan positif di sekarang itu di usia-usia remaja ini banyak yang bisa kita lakuin, seperti kayak kita melakukan organisasi, ya kan, yang kita melakukan hobi-hobi kita yang mengaruh untuk hal-hal yang positif. Kan banyak tuh, kayak misalkan di era Gen Z sekarang yang lagi FOMO itu seperti lari, salah satu sepeda, itu kan FOMO. Kalau FOMO yang baik ya. Nah, tapi FOMO yang untuk kedepannya itu jadi lebih baik, gitu. Bukan FOMO yang jadi negatif. Yang terakhir itu ada membangun kesadaran diri. Remaja diajarkan untuk mengenali nilai-nilai positif dan dampak setiap tindakan yang dilakukan di dunia maya ya. Di dunia maya maupun di dunia realita. Dengan solusi yang saya percaya bahwa kita bisa memiliki kenakalan remaja di era Gen Z sekarang. Seperti itu sih keadaan yang bisa saya sampaikan. Oh baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Ica, Kak Fatur, dan Kak Reza. Jadi dari diskusi kita tadi, kita dapat belajar bahwa kenakalan remaja di era Gen Z ini dipengaruhi oleh tekanan sosial, kemudian pengaruh teknologi dan kurangnya pengawasan. Tapi ada banyak solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya, seperti edukasi digital, keterlibatan kegiatan positif, juga pengawasan yang bijak ya, gitu. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.